Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Emaulia Mirza Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan final project yang kelompok kami kerjakan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Emaulia Mirza Ramdhani. Lalu yang kedua ada Husin Muhammad Asgaf, dan yang ketiga ada Nur Putra Hanafi. Nah, game ini bernama Tap Tap Ball. Tap Tap Ball merupakan sebuah permainan yang bertujuan untuk menghancurkan objek yang berupa batu bata dengan menggunakan sebuah bola. Pada permainan ini, pemain itu bertugas untuk menjaga bola tersebut agar tidak jatuh dan terus menghancurkan batu bata tersebut. Nah, ini merupakan tampilan awal dari game yang kami buat. Terdapat 4 menu utama, yaitu Play, Leaderboards, Credit, dan Quit. Dan jika kita mengeklik play, maka kita akan dibawa pada pilihan untuk memilih tingkat kesulitan yang akan kita mainkan. Lalu ada leaderboards. Nah, di sini berisi skor tertinggi yang eh, pernah pemain mainkan. Ada easy level, medium level, dan hard level. Lalu ada kredit. Di sini berisi deskripsi dari permainan ini. Lalu ada pembuat di sini. Lalu yang keempat yaitu quit yang digunakan untuk keluar pada aplikasi permainannya. Lalu kita coba mainkan dari yang level easy. Nah, di sini ada tampilan gamenya, ada hex score dan score, lalu ada brick, ada bola dan ada pedalnya. Kita akan tekan tombol space. Nah, di sini bola akan bergerak menghancurkan bola-bola tersebut, brick tersebut. Nah, di sini juga ada special bricknya, ada hijau, merah, dan biru. Untuk yang berwarna merah itu untuk meningkatkan kecepatan bola. Nah, seperti ini. Lalu ada yang berwarna hijau untuk menambah panjang dari pedalnya. Dan yang berwarna biru untuk mengembalikan kecepatan bola ke semula, pada kecepatan semula. Nah, jika high score-nya ini dilewati oleh skor yang kita yang sekarang, maka otomatis akan bertambah seperti ini. Nah, jika bolanya jatuh ke bawah, akan tampil tampilan game over dan skornya. Lalu jika kita mendapatkan skor tertinggi yang baru, ada tampilan seperti ini, new high score. Dan jika kita ingin mengulangi permainan ini, kita tinggal memencet tombol enter. Kita coba pencet enter dan tampilan akan kembali seperti semula. Nah, di sini ada tambahan obstacle, yaitu berupa dinding, dan juga brick yang ada di medium level ini bertambah banyak, dan juga ada tambahan special brick berwarna hitam. Ini berguna untuk uh, mengurangi panjang dari pedal saat itu. Kita coba mainkan. Nah, untuk medium level seperti itu. Lalu ada hard level. Di sini juga ada penambahan jumlah bricknya. Lalu ada penambahan obstacle baru, yaitu dinding di tengah ini. Kecepatan dari bolanya juga berbeda, bertambah cepat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk tampilan untuk gamenya. Untuk pertama-tama saya membuat project dasarnya terlebih dahulu.
Ini sesuai dengan referensi yang kami ikuti di sini. Lalu setelah itu saya eh, mengupdate project tersebut dan membagi kode-kodenya sesuai dengan kelas yang relevan. Sebelumnya eh, kelas bola dan paddle-nya ikut bergabung pada kelas sport, tapi di sini saya bisa untuk agar kodenya relevan dengan kelasnya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya saya membuat readme untuk awalnya. Di sini mungkin hanya deskripsi singkat tentang gamenya dan kelas-kelas apa saja yang saya buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya melengkapi kembali kelas-kelas sebelumnya yang belum lengkap. Sebelumnya hanya ada kelas bola, pedal, dan board untuk bermain, tapi belum ada kelas break dan juga belum ada collision handlingnya. Nah, di sini saya melengkapi kelas bola, break, dan mungkin sedikit update dari kelas board dan game object. Seperti itu. Lalu di sini saya membuat main menu tampilan dari game yang kami buat tadi. Di sini saya membuat beberapa kelas, yaitu ada credit panel, difficult panel, game untuk handling dari keyboard dan mouse-nya. Lalu ada button, GUI button untuk tombol yang ada di main menu tadi. Lalu GUI panel sebagai kelas parent dari halaman-halaman yang ada di gamenya. Lalu ada GUI screen yang menampilkan panel pada saat itu. Lalu saya beri tambahan level di situ. Seperti variasi bricknya ada putih, merah, dan biru. Lalu ada tambahan kelas baru yaitu difficult level yang mengatur jumlah brick dari setiap levelnya. Lalu di sini ada tambahan uh, turunan dari kelas brick yaitu ada red brick, white brick, dan uh, blue brick di sini. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya menambahkan tampilan dari gamenya untuk readme. Lalu ada saya mengupdate dari kelas diagramnya. Lalu saya di sini menambahkan fitur high score yang tadi untuk menyimpan skor tertinggi, jadi tidak hilang jika kita ingin memulai kembali permainan atau menutup permainannya. Lalu di sini saya menambahkan high score-nya di tampilan permainan yang ada di pojok kiri tadi yang berwarna hijau ada high score di situ. Lalu di sini saya juga menambahkan obstacle berupa dinding tadi dan juga menambahkan collision handlingnya dengan bola. Lalu di sini ada, lalu juga saya sedikit merubah uh, efek bola ketika menumbuk bersinggungan dengan brick special tadi. Lalu saya sedikit menambahkan deskripsi dari readme yang menjelaskan tentang kelas-kelas yang dibutuhkan. Lalu di sini saya uh, melakukan update dari serializable untuk menyimpan uh, objek score ke dalam file. Nah, mungkin seperti itu uh, kontribusi saya pada project yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Husin Muhammad Asgaf, NRP 0127. Di sini saya akan menjelaskan tentang final project kelompok kami, terutama kontribusi saya dalam final project table ini. Jadi, kontribusi saya dalam melihat history commit, yang pertama saya menambahkan deskripsi kelas yang ball, brick, dan pedal dalam readme. Jadi awalnya readme masih deskripsi gamenya saja dan hanya satu. Ya masih kelas game objek saja deskripsinya dan kelas diagram sementara saya tambahkan beberapa deskripsi dari beberapa kelas. Kemudian saya ada revisi sedikit dari readme-nya. Kemudian saya menambahkan revisi dari Mildred mengenai GUI, ada seperti back button, kemudian juga ada sedikit-sedikit tulisan yang saya edit. Ya ini kemudian selanjutnya saya juga menambahkan deskripsi kembali beberapa kelas. Mulai ini revisi yang kelas sebelumnya dan menambahkan deskripsi dari polymorphisme brick yang telah diupdate oleh Mirzak di readme juga. Dan juga difficult level. Kemudian selanjutnya saya mencoba menambahkan fitur high score dalam game menggunakan serializable. Jadi menambahkan beberapa kelas dan sebenarnya sudah masih banyak kekurangannya dari fitur yang saya coba buat. Kemudian disempurnakan oleh Mirzak dan saya gabungkan ke branch-nya Mirzak. Kemudian saya update di readme kembali dari fitur yang high score tersebut di readme-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya menambahkan revisi kembali dari cuma revisi minor saja sih sebenarnya itu. Terus juga diskusi kembali mengenai di readme tentang power class dan quick game-nya. Kemudian minor revisi di readme. Terus saya juga sempat update kelas diagram yang cukup banyak yang diperbarui dari yang polymorphisme brick, kemudian juga iScore. Selanjutnya saya juga, ini juga deskripsi tambahan lagi tentang fitur dan modifikasi game yang kita buat dari sebelumnya. Lalu selanjutnya yang bagian terakhir, saya menambahkan di game class Power BI yang diupdate oleh Putra, fitur baru tersebut. Kemudian juga memfiksasi diagram kelas. Lalu setelah itu menambahkan kelas diagram terbaru lagi dan deskripsi kelas core yang baru dibuat. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nur Putra Hanafi, NRP 0020. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam final project tab yang kami buat. Pada history commit dapat dilihat di sini saya mengupdate beberapa kelas, yaitu ada kelas pedal yang isinya adalah sebagai berikut. Kemudian ada update game. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada delay yang saya ubah. Kemudian di visual level ada beberapa penambahan brick melalui kelas divised level ini. Kemudian pada kelas brick sini dapat dilihat di kelas brick ini saya menambahkan syarat untuk membuat power ups pada permainan. Contohnya sebagai berikut, ada power ups dengan warna biru muda, kemudian ada yang warna merah, warna hijau, dan warna hitam. Di situ nanti masing-masing power ups memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Kemudian pada kelas board ada beberapa saya ubah sesuai dengan adanya kelas yang baru, yaitu kelas dari power brick. Power brick ini saya buat
untuk menambahkan fitur baru pada permainan, di mana jika bola menyentuh dari power brick ini, maka sesuatu akan terjadi pada pedal maupun kecepatan bola. Nah, karena di sini saya buat kelas power brick, jadi saya juga mengupdate kelas boardnya. Jadi di sini kelas boardnya ada beberapa pengupdatean dan perbaikan. Kemudian selanjutnya ada update ball. Lalu selanjutnya saya juga ada menambahkan update dari GIF atau tampilan pendek dari permainan yang kami buat. Ada tampilan dari main menu, kemudian ada tampilan dari hard level, kemudian ada easy level dan medium level. Itu saja untuk kontribusi dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan presentasi kontribusi pada setiap anggota kelompok yang dapat dilihat di bagian insight di kontributor. Nah, di sini dapat dilihat perkembangan proyek kami yang dimulai sekitar 6 Desember sampai pada 10 Januari. Nah, untuk Nur Putra Hanafi sendiri ada 55 commits dan penambahan kode sekitar 32.000. Kemudian Mirzak ada 38 commits dan penambahan kodenya 28.000. Dan yang terakhir ada Husin 28 commits dan penambahan kodenya 29.000. Sehingga masing-masing persentase anggota kelompok dapat dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin dari kelompok kami itu saja. Sekian dan terima kasih.